Halo kawan pemuda, beberapa hari ini media sosial kita ramai dengan kasus pelepasan jilbab oleh paskibraka perempuan yang merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mirisnya ialah Bapak Yudian selaku Kepala BPIP saat melakukan klarifikasi ia justru beralasan bahwa keputusannya itu untuk menekankan pentingnya nilai-nilai keseragaman yang menurutnya adalah implementasi dari semangat kebinekaan Tunggal Ika yang diusung oleh pendiri bangsa, yakni Insinyur Soekarno. Keputusan tersebut kemudian tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024, dan hal itu juga berdasarkan persetujuan yang dibuat oleh paskibraka perempuan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan bermuatan hukum. Mari kita telah lebih jauh. Pertama, BPIP sebagai lembaga pembinaan ideologi negara, dalam hal ini Pancasila, tentu secara awam akan dipahami bahwa pernyataannya, tindakannya, keputusannya itu selaras dengan nafas ideologi Pancasila. Sehingga bisa jadi ini akan menggiring orang-orang untuk beropini bahwa aturan melepaskan jilbab itu merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Apatah lagi mereka menggunakan dalih Bhinneka Tunggal Ika dan mengikutkan nama besar Insinyur Soekarno. Padahal Pancasila sebagai ideologi negara meletakkan sila pertamanya dengan ketuhanan yang Maha Esa, di mana jelas bahwa ideologi ini ialah ideologi yang bertuhan, yang nilainya selaras dengan nilai-nilai agama. Sehingga saat dalam hal ini agama Islam merituskan pemeluk perempuannya untuk menggunakan hijab atau untuk berjilbab, maka Pancasila sebagai ideologi memberikan hak itu kepada masyarakatnya dengan merdeka. Sehingga jika ada perintah atau peraturan yang tidak selaras dengan nilai agama, sejatinya perintah itu justru menentang Pancasila. Kedua, mereka menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bermakna dan implementasinya ialah penyeragaman. Mari kita lihat. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ialah semboyan nasional Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ungkapan ini tercantum dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular pada abad ke-14, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Nusantara. Atau dengan kata lain, semboyan ini menegaskan bahwa secara prinsip penciptaan kita memang berbeda. Pendiri bangsa ini sadar bahwa negara ini penuh dengan kemajemukan, baik itu suku, ras, budaya, bahkan agama. Justru keberagaman dan kemajemukan itulah yang akhirnya mendirikan Indonesia. Ini jelas sebuah semboyan yang sangat plural. Saya bahkan berpikir bahwa bisa jadi Insinyur Soekarno menjadikannya sebagai semboyan negara itu dengan kesadaran bahwa di negeri ini, di negeri Indonesia ini, kalian boleh berkulit putih, berkulit kuning, berkulit hitam, ataupun merah. Bahwa kalian di negeri ini boleh Islam, boleh Nasrani, boleh Hindu, boleh Buddha, atau Konghucu. Bahkan di Republik ini, kalian boleh Jawa, boleh Sunda, boleh Bali, boleh Makassar, Bugis, Maluku, ataupun Papua. Negeri ini melihat perbedaan itu sebagai hakikat penciptaan, bahwa perbedaan itu kepastian, tapi itu bukanlah alasan perpecahan. Justru perbedaan itulah yang menjadi kekayaan, menjadi keindahan dan kekuatan dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Sehingga, sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika itu tidak mesti seragam, namun justru menekankan keberagaman. Beragam, tapi tetap satu. Jadi, tidak nyambung kalau menegakkan kebinekaan lantas dengan cara berpakaian harus sama.
Apalagi yang berhijab harus melepas jilbabnya atas nama aturan. Terakhir, saya mau menekankan kepada kawan-kawan pemuda bahwa pernyataan Ketua BPIP tersebut sangatlah berbahaya. Tindakan itu bisa jadi di kemudian hari membuat orang berpikir, menafsir, atau melihat Pancasila sebagai ideologi yang berseberangan atau bahkan lawan dari agama. Atau paling tidak ideologi yang sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan bernegara. Padahal tidak demikian. Atau jangan sampai ini juga akan menjadi sebuah syarat sehingga muslimah soleha harus mengubur mimpinya karena tersingkir dalam seleksi paskibraka, di mana mereka harus memilih menaati ritus agamanya atau menggapai mimpi dan cita-citanya mengibarkan bendera pusaka Indonesia. Ingat kawan pemuda, dalam pernyataannya, paskibraka perempuan diminta untuk melepas hijabnya untuk acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus nanti. Saat pengukuhan kemarin, adik-adik kita sudah terpaksa melepas jilbab dengan dalih surat pernyataan. Yuk kawal sampai tuntas, jangan sampai adik-adik kita kembali melepas jilbabnya di hari kemerdekaan 17 Agustus nanti. Salam pemuda, pemuda bangkit.